kasih Prof sudah bersedia hadir. Prof ini beliau pasti sudah kenal beliau. Dia juga salah satu guru besar di UNM. Bapak Marwis, boleh Pak Marwis bisa bergabung. Beliau adalah mantan komisioner Sopeng. Dia juga adalah mantan ketua umum IMPS atau Pusat Ikatan Mahasiswa Pelajar Sopeng. Nah, ini dua orang ini yang bergabung di kita di hari ini. Lalu di tengah-tengah kita, teman-teman semua yang ada di redaksi studio mini kita, itu ada yang terhormat Bapak Salman Al-Faris Soekardi, Bapak anggota DPRD Sulsel. Oke, bisa kita tepuk tangan untuk ini. Satu kehormatan bagi kita bisa hadir di tengah-tengah pembahasan uji publik di Suwardi Haseng dan Sele KS Dale. Nah, bagaimana keadaan Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Pak Marwis? Alhamdulillah sehat walafiat. Sukses selalu. Sukses selalu, ya baik. Pak Jar memang hari ini selalu melihat pilkada serentak ya. Ini mungkin dalam sejarah kita bahwa di Indonesia terjadi pilkada serentak sebelumnya, termasuk di Sulawesi Selatan 24 kabupaten kota, lalu plus gubernur. Nah, tapi kita akan coba satu menggeledah satu visi misi yang kemudian satu kandidat di kandidat yang ada di Sopeng. Tapi sebelum itu pasti kita sudah mengundang dua tokoh yang punya berasal dari daerah, pastinya mengetahui tentang daerah itu. Nah, saya mungkin lebih pertanyaan pertama di awal adalah kira-kira Prof, kandidat seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sopeng? Seperti apa sebenarnya visioner seperti apa yang dimiliki yang bisa mengantar Sopeng jauh ke depan lebih baik? Kira-kira saya ke Prof Hasnawi dulu. Ya. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tentu kalau pertanyaannya seperti apa profil calon pemimpin Sopeng ke depan, saya ingin dulu bicara supaya ini clear, supaya ini kemudian saya bisa menjelaskan bahwa saya hadir sebagai seorang akademisi. Posisinya saya adalah tentu akan membedah, menganalisis visi misi dan program unggulan dari pasangan calon sukses nomor 2. Ya, sebagai orang Sopeng tentu ya kita semua, saya pribadi memiliki nafas yang tentu paham. Saya lahir besar di Sopeng dan saya tahu kira-kira calon pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Kota Sopeng. Kalau melihat referensi Sopeng dalam angka, melihat Sopeng dalam Biro Pusat Statistik, sebenarnya kita bisa simpulkan yang dibutuhkan adalah orang yang memang tahu apa masalahnya Sopeng dan mau dibawa kemana. Nah, kalau itu sudah dimiliki oleh kedua pasangan ini, saya melihat ya sebagai putra Sopeng, saya menganggap kedua pasangan ini itu punya preferensi yang menurut saya ya putra terbaik Sopeng. Bahwa siapa yang nanti ditakdirkan itu soal lain. Saya melihat bahwa ketika calon pemimpin itu mampu membawa Sopeng dengan karakteristiknya, maka itulah yang sebenarnya yang akan membuat kita bahagia. Karena jujur ya salah satu kelebihan warga Sopeng itu suka damai, cinta bahagia dan tidak suka neko-neko. Jadi kalau itu bisa dipersepsi bahwa calon pemimpin Sopeng ke depan adalah calon pemimpin yang memang bisa mengantarkan Sopeng, menjadikan Sopeng lebih kuat, lebih berdaya saing, lebih membuat kita semua bahagia, pulang kampung kita bahagia, dan kita semua tentu tahu bahwa ya ada nilai-nilai atau ada karakteristik yang berbeda Sopeng dengan daerah lain, saya kira itu. Baik, saya kira dia gitu ya, Sopeng. Nah, kalau Pak Os sendiri seperti apa memandang kandidat yang kemudian bisa untuk maju ini, yang diterima di masyarakat? Seperti apa visionernya? Iya,
Pilkada 2024 ini yang serentak bagi Sopeng, saya kira putra-putra terbaik Sopeng hadir sekarang ini. Sebelumnya itu mungkin saya ingin gambarkan bahwa daftar pemilih tetap sekarang ini itu ada sekitar 181.181 yang tersebar di 467 TPS se-Kabupaten Sopeng. Nah, kalau bercermin dari situ maka tentu memperebutkan suara pemilih yang saya kira mayoritas adalah pemilih perempuan, maka dibutuhkan program-program, visi dan misi yang jelas dari pasangan calon. Dan saya kira publik sudah sebagian membaca secara keseluruhan karena ini adalah tahapan kampanye. Insya Allah mungkin tanggal 27 Oktober dan 11 November kalau itu tidak berubah, itu akan ada debat. Artinya paling tidak visi misi program pasangan calon sudah tersebar ke masyarakat sekarang ini. Dan itu saya kira yang diharapkan. Bahkan kemarin menjadi perbincangan publik, loh kok pasangan sukses, pasangan Suardi Hasan dan Sele KS Dale itu agak banyak programnya. Ya memang harus seperti itu, yang namanya menjual program, maka masyarakat bisa memilih. Ada yang bisa ditagih jika terpilih nantinya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi memperebutkan suara yang ada di Sopeng itu harus jual program atau jual sesuatu, Prof? Kira-kira pandangannya gimana? Ya, kalau saya setuju. Jadi jual program. Cuma kan lihat program itu tidak lihat banyaknya, tapi lihat kualitasnya. Karena ya program itu betul kalau memang dia memang menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi keinginan atau harapan masyarakat, saya kira itu baik-baik saja. Kalau saya seperti itu melihatnya. Setuju. Nah, kalau melihat pengalaman Sopeng, melihat karakter pemilih Sopeng dari 150 itu seperti apa karakternya untuk mempengaruhi? Apakah orang itu memilih karena visi misinya atau ada hal lain? Apalagi mantan penyelenggara, kita mau gelada-gelada sedikit dulu. Iya. Sopeng itu dikenal dari dulu sangat menghargai dunia pendidikan. Banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, dosen, termasuk Kakanda Prof. Hasnawi. Dan tepuk tangan dulu tuh, Prof. Artinya apa? Pemilih atau warga Sopeng pasti akan lebih menonjolkan sisi-sisi kualitas. Maka oleh karena itu program visi misi itu akan menjadi jualan. Yang kedua, tentu tidak sekedar visi misi program, tetapi bagaimana membedah rekam jejak pasangan calon. Nah, kita melihat kalau misalnya pasangan, karena ini adalah pasangan sukses yang kita perbincangkan sekarang ini, maka kita bisa melihat menggeledah rekam jejak pasangan calon ini. Contoh, misalnya Pak Aji Suardi itu beberapa periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Sopeng. Setelahnya baru kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi. Pak Sele juga begitu, 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi. Jadi kita bisa membaca secara sekilas bahwa terkait dengan apa keinginan masyarakat Sopeng, program masyarakat Sopeng lewat brainstormingnya, lewat menjaring harapannya, maka inilah yang kemudian terakumulasi dalam sebuah program visi misi yang akan dikerjakan nantinya kalau terpilih. Nah, kita melihat di visi misi Pak Suardi Hasan dan Sele KS Dale itu menyebutkan bahwa Sopeng setara. Sopeng sehat, maju, berdaya saing dan berbasis agropolitan. Nah, dari segi diksi, apakah itu sudah bisa mewakili dari kita lihat untuk dari yang perspektif tadi yang kita sampaikan di awal? Iya, kalau lihat program jujur, saya kira dengan visi Sopeng setara ini sebenarnya itu relatif dalam pandangan saya mewakili sebenarnya kebutuhan masyarakat Sopeng. Apalagi kalau kita lihat salah satu yang saya potret adalah diksi agropolitan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan kita di Sopeng, bahwa antara satu wilayah dengan wilayah lain dengan menonjolkan misalnya sektor pertanian, mulai dari produksi sampai pada pemasaran, bahkan aktivitas yang terkait dengan itu, ini sebenarnya bisa menjawab masalah kita. Hanya memang kalau saya konteks atau diksi maju ini yang seharusnya itu juga masuk sektor pendidikan.
karena sebuah daerah maju itu tidak dilihat dari konteks ekonomi saja, tapi dilihat dari konteks pendidikan diantaranya yang justru tidak terukur. Ya seperti Dinda mantan komisioner Dinda Marwis tadi menyampaikan bahwa ya salah satu keunikan dan itu menjadi personal brandingnya masing-masing orang di Sopeng itu di pendidikan. Ya ada banyak orang-orang cerdas yang menurut saya dimiliki oleh orang Sopeng. Dan inilah yang saya kira nanti ke depan siapapun yang terpilih itu harus memanfaatkan itu. Karena kalau bukan pendidikan, kalau tidak dibungkus dengan itu, kita kelihatannya Sopeng kan ada lautnya. Ya, meskipun saya selalu bertahan pada posisi, meskipun Sopeng tidak lautnya, tapi dia juga pemakan ikan yang cukup banyak. Karena sebelum ikan itu dipasarkan di Bone atau di Sinjai, ikannya itu sudah masuk di Sopeng. Jadi sudah ada ikan, artinya protein yang dimakan oleh orang-orang Sopeng itu itu protein yang dari Sinjai, dari Bone, dari Baru misalnya, dan menurut saya itu bukan problem. Ya kalau saya lihat seperti itu. Ya, harus Sopeng setara itu seperti apa kita memandang? Apa memang ada ketimpangan atau ada seperti apa kita melihat dari diksi disampaikan secara terselubung? Jadi di sini kan hadir teman-teman mahasiswa, ada dari UNM, tadi saya tanya ada dari anak bahasa, Unismu, UIN, Umi. Sopeng setara itu kalau kita membuka kamus adalah sepadan, seimbang. Jadi tidak ada yang terlalu menonjol antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Itu ada 8 kecamatan di Sopeng yang tersebar di 70 desa kelurahan. Masing-masing punya keunikan tersendiri. Contoh, di daerah Maruriwawo ada beberapa daerah gunung itu penghasil kaloa, penghasil gula merah. Ini juga akan berkaitan nanti dengan rancangan sukses sekiranya dipilih oleh rakyat Sopeng, itu akan membuka misalnya kantor dagang di IKN Ibu Kota Baru. Karena ini banyak potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Salah satunya tadi misalnya selain beras, tadi Kakanda Prof. Hasna mengatakan ini terkenal dengan Sopeng ini daerah agropolitan, selain pertanian, perkebunan. Ya potensi seperti macam kaloa ini jika dikelola dengan baik kan sungguh luar biasa. Setara Sopeng yang sehat pemerintahannya, sehat ekonominya, sehat pendidikannya, sehat sumber daya manusianya, sehat budayanya, sehat dari sisi spiritualitasnya. Kalau kita teman-teman, anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa membaca Fajar hari ini, itu terkait dengan ekonomi, itu katanya butuh sentuhan khusus. Ini saya kira juga terkait dengan program Prabowo Gibran. Berarti kalau seperti itu memang dibutuhkan kesinambungan mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten kota. Nah disinilah saya pikir posisi strategis sukses yang didukung oleh Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, beberapa partai Demokrat. Ya kalau ini semua berkolaborasi bersama rakyat Sopeng, saya kira bisa dikerja bareng-bareng. Sopeng setara, yang Sopeng yang sehat, maju, berdaya saing, yang berbasis agropolitan, itu adalah sebuah keniscayaan yang bisa kita wujudkan. Dari program agropolitan mungkin kita akan sedikit lebih pertajam ya. Sebenarnya mungkin ada yang menganggap bahwa itu mungkin istilah kurang familiar, misalnya ada yang mungkin menganggap, apalagi kan kalau misalnya di masyarakat bawah tidak sampai. Kira-kira dengan program agropolitan ketika dia dikerucutkan bawah, ada program misalnya satu adalah program petani milenial. Apakah itu kemudian bisa sejalan atau di tengah misalnya dengan kurangnya orang yang mau menjadi petani misalnya, itu kira-kira bagaimana mengatasinya? Tadi misalnya Sopeng ini dengan sumber daya yang besar, pertaniannya, sumber-sumber yang lainnya, itu kira-kira bagaimana Prof kita melihat? Jadi konsep agropolitan ini kan sebenarnya konsep modern, konsep pengelolaan wilayah yang tentu mengintegrasikan seluruh potensi-potensi yang ada. Kebetulan di Sopeng itu kan pertanian yang cukup kuat, ya dengan perkebunan misalnya salah satu di antaranya. Inilah yang kemudian diintegrasikan dalam konsep bagaimana distribusi wilayah ini dengan segala macam hasilnya itu tidak terlalu timpang antara desa, kecamatan dengan kota. Nah ini saling support. Nah tentu untuk
beri dukungan kuat, maka ya yang seperti tadi disampaikan itu adalah petani milenial ini bagian dari ini, karena jujur kita ini kan risih juga. Kita ini hampir tiap hari menghasilkan sarjana pertanian. Ya mungkin tiap minggu kita menghasilkan magister pertanian, bahkan doktor pertanian, sekalipun mungkin tiap bulan, bahkan profesor pertanian, tapi pertanian kita tidak maju-maju. Iya. Berarti ada misleading di situ, ada problem di situ. Nah, dan saya kira tidak hanya di Sopeng, ini seluruh Indonesia. Nah, konsep inilah yang menurut saya salah satu terobosannya yang saya harus akui, terobosannya dengan konsep agropulitan tadi ini, bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, ketimpangan desa, kecamatan, kota ini itu tidak terjadi. Nah, kita tidak mau lagi misalnya mohon maaf berasnya Sopeng tapi brandingnya kabupaten lain. Itu kan terjadi dan bukan 1-2 tahun, itu sudah puluhan tahun. Berasnya Sopeng itu terkenal enak, kemudian mungkin harum, tapi di branding oleh kabupaten lain karena kabupaten lain yang datang. Nah, mudah-mudahan dengan konsep agropulitan ini kalau dijalankan dengan benar, berasnya Sopeng itu benar-benar sudah beras asli diproduksi sampai pada pemasaran. Nah, yang saya sebut tadi. Nah, kalau ini bisa jalan dengan baik menurut saya, ya kalau sukses ditakdirkan jadi pemimpin di Sopeng, saya kira ini program ini akan baik sekali. Boris, mana cara pandangnya untuk melihat itu? Iya, jadi terkait dengan petani milenial, ini kan sebetulnya ingin mencoba menjawab keresahan. Ada fenomena anak-anak muda kita kecenderungan ingin menjadi YouTuber dan lain-lain. Nah, kita mau Sopeng ini kan sebetulnya daerah pertanian. Nah, kalau orang-orang tua kita yang sudah banyak yang sepuh, tidak ada lagi yang mau menggarap pertanian, siapa lagi? Di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Kanda Prof. Asnawi, Bung Ilham, bahwa beras kita ini terkenal loh, sampai di luar tetapi terkadang tidak punya merek Sopeng, daerah lain. Nah, siapa lagi yang bisa kelola ini kalau kita tidak mengajak kelompok-kelompok muda, anak-anak muda untuk bertani. Saya kira meskipun dia menjadi YouTuber atau ada menjadi wirausaha apa semua, tapi saya kira menjadi petani bukan hal yang harus menjadi malu misalnya. Banyak di luar negeri kita bisa melihat justru orang-orang muda yang banyak bertani dan sukses. Iya. Baik, sebelum kita jeda di sesi awal kita, saya mau ke teman-teman peserta diskusi kita. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap kandidat atau seperti apa kandidat yang ideal menurut teman-teman? Ada teman-teman yang peserta yang mau ingin mengajukan satu? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aksan Maulana dari UNM. Kalau berbicara mengenai bupati, mungkin yang ideal bagi menurut saya yang bisa mendengarkan aspirasi rakyat dengan baik. Menurut saya bupati itu bukan yang hanya bicara pilih saya pasti mensejahterakan rakyat, tapi saya mengira pemimpin itu butuh kerja nyata. Mungkin seperti itu Pak, mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiardana dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya ingin memberikan tanggapan Pak mengenai pemimpin yang lebih ideal itu di mana, kemudian dia yang memiliki sebuah dinamika yang baik untuk membawa sebuah positif dan perubahan yang ada di dalam rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena percuma ketika dia memberikan suatu visi misi tapi implementasinya tidak terjalan sama sekali Pak. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang memiliki banyak pengikut, namun pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin yang baik untuk estafet kemajuan bangsa sendiri. Terima kasih. Prof dan Pak Waris, ini ada dua pertanyaan yang menarik ini Prof. Soal kadangkala mereka bagus sekali visi misinya. Lalu kemudian eksekusinya. Ya, kira-kira ini hampir sama ini dua pertanyaan tadi. Yang kedua tadi adalah maukah pemimpin ini mendengarkan rakyatnya? Ketika dia sudah jadi pemimpin, setelah dia terpilih, mau tidak mendengarkan? Kira-kira melihat dari kandidat ini,
seperti apa, Prof? Ya. Ya, yang pertama tentu dari Dinda, ya ini dari Aksan Maulana ya. Jadi betul, kadang ada problem ketika masih proses kontestasi, itu programnya bagus, visi misinya bagus, tapi ketika berjalan setahun 2 tahun baru kelihatan sebenarnya. Nah inilah pentingnya sebenarnya ada edukasi. Kita paham bersama, saya kira Dinda Marwis tahu, visi misi dan program dan bahan kampanye itu sebenarnya kan sekarang ini menjadi dokumen negara. Ketika visi misi program dari calon itu dapat dikampanyekan dan dia menang, maka itu nanti akan menjadi dokumen negara masuk dalam RPJMD daerah. Itu harus dilaksanakan. Nah tugasnya mahasiswa, tugasnya masyarakat untuk mengawal itu. Jadi sesungguhnya kita bisa dengan mudah mendebak apakah visi misi program itu hanya jualan karena mau pemilu, mau pilkada, atau memang benar-benar mereka bisa jalankan. Nah, kalau menurut saya setuju Dinda Aksan, ya aspirasi masyarakat itu penting sekali. Dan inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi seorang pemimpin. Tidak ada gunanya kita memilih bupati lalu aspirasi rakyat kemudian tidak tidak diikuti atau kemudian paling tidak diakomodir untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik misalnya. Nah, kalau yang terkait dengan dari Unismu Bone ya, Makassar. Iya, Bone. Oh, Bone. Oh. Iya, ya seperti tadi sebenarnya. Jadi visi misi dan program itu Nanda, kalau dia menang, katakanlah ini sukses menang misalnya, maka itu akan menjadi dokumen negara yang kemudian disahkan menjadi program. Jadi ketika dia sampaikan bahwa program sehat misalnya, atau program infrastruktur sekian ratus kilo, itu harus dijalankan. Dan itu basisnya nanti kita lihat apakah basisnya sumber pendanaannya dari APBN, APBD, atau dari tempat lain. Tapi paling tidak kita bisa mengukur. Jadi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, seluruh visi, misi, dan program dari setiap calon itu didokumentasikan. Paling tidak difoto. Itu akan menjadi bukti nanti bahan tagihan kita. Ini dulu programnya Bapak ini, kenapa bisa tidak seperti ini? Tentu harus disinkronkan bahasa-bahasa yang tentu masuk dalam RPJMD sebuah daerah misalkan. Nah kalau saya seperti itu Pak Ilham. Baik Prof. Ois, ada pandangan? Ya, Bung Ilham, saya kira tepat apa yang disampaikan oleh Dinda Aksan Maulana dari UNM bahwa idealnya itu pemimpin itu atau calon bupati, wakil bupati itu banyak mendengar. Tuhan saya kira memang memberikan kita perangkat itu untuk lebih banyak mendengar sebetulnya. 2 telinga hanya 1 mulut. Artinya apa? Ya jauh lebih banyak mendengar untuk menyerap aspirasi. Inilah yang kemudian saya kira terakumulasi dalam sebuah program visi misi program pasangan calon, termasuk dalam hal ini pasangan Suardi dan Sele. Yang kedua, jadi bukan hanya sekedar bicara saja, meskipun sebetulnya itu bicara itu juga bekerja sebetulnya. Menjadi wakil rakyat itu harus bicara. Kalau dia menjadi wakil rakyat duduk di DPR hanya diam saja, itu percuma. Dia dipilih untuk menggonggong dalam artian tanda petik. Untuk bersuara, mewakili rakyat. Untuk bersuara menyuarakan aspirasi rakyat. Bahwa ketika dia menjadi pemimpin eksekutif, bupati, wakil bupati, maka dia ada program. Programnya itu yang sudah dijanjikan sama masyarakat. Lewat visinya, lewat misinya, yang terakumulasi, yang tidak bertentangan dengan RPJMD seperti yang disampaikan oleh Kakanda Prof. Hasnawi. Ini yang kemudian nanti yang harus dikerjakan sama-sama, berkolaborasi, itu mungkin. Nah terkait dari Adinda dari Unismu tadi bahwa ya dibutuhkan dinamika. Saya ingin sampaikan bahwa pasangan sukses Pak Haji Suardi dan Pak Sele ini adalah mantan-mantan aktivis. Artinya rekam jejaknya jelas, menjadi wakil rakyat juga jelas, apa yang dikerjakan bahkan jauh sebelum tahapan bisa kita cross check lah di Sopeng itu. Mereka sudah bekerja, mereka ada istilah tidak sekedar omong-omong, meskipun sebetulnya
omong-omong juga penting, tetapi jauh lebih banyak bekerja, itu yang terpenting. Saya kira begitu, Bung Ilham. Nah, baik, kita ke visinya dari melihat program unggulan. Apakah dari program unggulan ini dia sudah mendengar? Apakah dia bukan hanya omong-omong istilahnya tadi? Apakah dia sudah mendengar atau menyerap masyarakat, aspirasi dari masyarakat Sopeng? Misalnya dari menyebutkan bahwa layanan kesehatan darurat langsung ke rumah. Berikutnya, optimalisasi layanan kesehatan setara berbasis KTP. Lalu bantuan pendidikan untuk anak berprestasi dan tak mampu hingga perguruan tinggi. Wah, ini saya kira juga ini ya. Gelaran budaya Sopeng dan rintisan desa budaya. Lalu seragam dan sepatu gratis bagi siswa baru tak mampu di tingkat SD dan SMP. Rumah singgah bagi warga yang sakit dan dirujuk ke Makassar. Kemudian kota Sopeng sebagai kota nyaman dan religius. Nah, dari program unggulan yang sempat saya bacakan tadi, itu apakah sudah dikatakan mendengar atau ada hal yang baru yang bisa kita lihat dari? Ya, kalau saya melihat belanja masalah yang kemudian melahirkan program itu sebenarnya ya tergantung pasangan. Kalau dia betul-betul melakukan pendekatan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat, istilahnya belanja masalah yang ada di setiap daerah itu, saya kira itu mungkin sudah terwakili. Tapi ada satu catatan saya yang menurut saya ini bagian dari kelebihan dari program ini, bantuan pendidikan untuk anak berprestasi dan tak mampu hingga perguruan tinggi. Kebetulan basic saya di perguruan tinggi, ada satu problem sebenarnya di kita, ketika teman-teman di kabupaten kota itu memandang bahwa bantuan itu sebenarnya terkait dengan kewenangan. Iya. Ya, biasanya orang memandang bahwa ya karena SD SMP itu kewenangannya Pak Bupati, Pak Wakil, maka ya bantuannya pada seputaran itu saja. Sehingga ketika misalnya SMA mau ke perguruan tinggi, itu SMA itu wilayah kewenangannya provinsi, maka kemudian mereka menganggap ini tidak bisa dilakukan karena persoalannya nanti ada sengketa kewenangan. Jujur kalau kita melihat regulasi, sebagai mantan wakil rektor, mantan dekan, saya melihat banyak sekali program-program dari daerah lain yang sebenarnya itu bisa dilakukan. Saya sebut contoh misalnya ada program satu sarjana satu desa. Ya. Ini program yang sangat baik dan itu sebenarnya menyasar bahwa beasiswa itu kan persoalan istilah. Jadi ketika program ini dijalankan, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah kabupaten kota untuk tidak berbagi, untuk tidak memprogramkan program seperti tadi. Nah, saya melihat ini sangat bagus karena beasiswa ini tidak hanya untuk anak-anak di SD, SMP atau SMA, tapi juga sampai di perguruan tinggi. Untuk memastikan bahwa indeks pembangunan manusia Sopeng, termasuk diantaranya adalah memastikan angka partisipasi kasar kita dari SMA ke perguruan tinggi itu ada, pemerintah harus hadir. Ya, diantaranya tentu memberikan beasiswa. Nah, saya melihat itu yang kebetulan. Kalau yang lain saya kira ini kan saya menganggap ini berangkat dari program unggulan yang memang berbasis pada masalah. Kalau sehari-hari kalau kita ke Sopeng, jujur semua program ini kebutuhan masyarakat ini. Iya. Oh iya. Kebetulan. Tapi yang baru itu tadi itu saya melihat itu ya. Perguruan tinggi. Ya. Apakah memang selama ini Pemda ada yang punya skema yang sama atau seperti tajam? Kalau di UNM kasus di UNM itu ada beberapa daerah dan itu pernah saya sampaikan sebenarnya ke teman-teman di Sopeng bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memprogramkan satu program yang bisa memberikan beasiswa karena ini menurut saya bagian yang tanggung jawab, dari tanggung jawab pemerintah untuk hadir. Bayangkan itu kalau anak-anak tidak mampu berprestasi tapi tidak bisa melanjutkan kuliah hanya karena persoalan ekonomi. Ya kalau kami misalnya di UNM itu ada prinsip tidak boleh ada mahasiswa yang tidak boleh ada mahasiswa yang putus kuliah kalau hanya karena tidak mampu membayar UKT. Semua bisa kita koordinasikan, bisa dikomunikasikan. Kalau kemudian itu bisa tersampaikan. Jadi kalau saya, mengapa saya memberikan stressing ini karena
saya menganggap ini program yang sangat bagus kalau misalnya memang beasiswa itu sampai ke perguruan tinggi. Artinya bisa menaikkan IPM atau Iya. perbaikan sumber daya manusia. Betul. Nah, kalau Pak Marwis melihat dari program yang saya lihat ini, kira-kira yang mana yang paling tajam dan dibutuhkan masyarakat? Bung Ilham Ya. dan teman-teman mahasiswa, jadi sebetulnya bukan sekedar program unggulan sukses, tetapi ada keberlanjutan, ada Ya. kesinambungan dari pasangan akar super Pak Andika Swadi Supriyansa, pasangan akar LHD Lutfi Halide, bahkan periode Andi Sutomo. Program terkait dengan beasiswa SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu pernah diwujudkan, pernah dilaksanakan akar super, akar LHD. Tapi karena ada regulasi kan Prof ya, yang mengharuskan misalnya SMA, perguruan tinggi itu sudah tidak bisa, akhirnya itu terputus. Tetapi kan ini ke depan ini pemerintahan baru, Prabowo Gibran yang salah satunya juga mendukung terkait dengan pendidikan. Maka dengan mungkin perubahan regulasi ke depan ini akan nyambung nantinya. Misalnya teman-teman mahasiswa yang khususnya asal Sopeng yang berprestasi, yang kurang mampu, saya kira pemerintah bisa menyediakan hal itu. Bukan soal besarnya jumlahnya, tapi adanya rasa empati, adanya rasa kepedulian, dan ini saya kira terwujudkan dalam program ini. Itu terkait dengan pendidikan. Kalau kita melihat misalnya beberapa program unggulan lain, misalnya terkait dengan gelar budaya, bahkan ingin menghadirkan ada desa budaya, bukan hanya di satu kecamatan, tetapi di beberapa kecamatan dari 8 kecamatan yang punya keunikan, misalnya Cita atau di mana di Lalabata. Artinya kan semua memungkinkan, tidak menafikan budaya kearifan lokal masyarakat Sopeng yang terkenal. Adanya si Pakatau, si Pakainga, si Pakalebi, si Pitadece, si Pitaja. Artinya budaya-budaya yang seperti ini, kearifan lokal ini yang saya kira tetap itu akan ditonjolkan nantinya. Meskipun ini berbasis agropolitan. Ya. Oh ya, tadi kita sudah menggeledah ya pendidikannya, kesehatannya. Tadi ada aspek budaya, lalu ada aspek religius. Ada yang saya lihat tadi ini Jumat berkopiah. Kira-kira kita melihat itu seperti apa, Prof? Untuk apakah memang itu hanya menjadi satu simbolik untuk menjadikan dia sebagai satu kota yang religius atau seperti apa? Kira-kira tepat enggak? Ya, kalau sebelum saya jawab, saya ingin komentari sedikit tentang Kota Watan Sopeng sebagai kota nyaman religius. Ini sebenarnya harapan kita. Jadi kalau kita ke Sopeng kita nyaman. Dan tentu saja ya masyarakat Sopeng itu kan sebenarnya tidak hanya masyarakat religius tapi masyarakat toleran. Di Sopeng itu ada beberapa agama dan menurut saya itu hidup damai, hidup rukun, dan ini juga salah satu modal sosial yang dimiliki oleh Sopeng yang bisa jadi dukungan yang kuat terhadap pemerintahan yang ada, siapapun itu nanti. Nah, kalau Kopiah Jumat berkopiah, ya saya kira ya ini bagian dari interpretasi kita terhadap bagaimana sesungguhnya kita memiliki ikon. Kalau di hari Jumat biasanya orang itu anjurannya batik berjumat atau Jumat, ya kita pakai batik atau pakaian seragam. Saya kira ini satu lompatan yang menurut saya cukup bagus, terlepas dari apakah makna Jumat berkopiah itu dalam arti letterlight betul-betul ya seluruh masyarakat di Sopeng ya Muslim mungkin pada hari Jumat itu berkopiah, atau ada atribut lain yang kemudian bisa mewakili bahwa ya di Sopeng itu sebenarnya bagian dari kota religius, dan kita nampakkan apakah misalnya kopiahnya itu kopiah khas Sopeng, songkok pamiringnya, atau songkok-songkok yang lain yang kemudian itu bisa di-branding menjadi program dari Jumat berkopiah itu ya. Oh, jadi menunjukkan identitas kebudayaannya juga bisa, agamanya juga bisa. Nah, termasuk juga ini ada kota yang nyaman. Tadi ada satu saya baca, musola dan toilet bersih di setiap warkop dan rumah makan. Biasanya kan jarang sekali yang memberikan himbauan ini. Ini kan juga ruang-ruang sosial atau ruang publik. Tapi juga saya kira menarik juga ini ya, musola dan toilet bersih. Itu kira-kira gimana untuk dari konsep kota yang nyaman dan religius ini? Ya saya kira
ajaran agama kita juga memang menganjurkan terkait dengan kebersihan itu sebagian daripada iman. Bahkan sudah dijelaskan bahwa terkait dengan Sopeng sehat ini. Terkait dengan Sopeng sehat ini, Sopeng itu sudah beberapa kali meraih Piala Adipura. Tetapi tentu tidak sekedar itu saja. Kita berharap termasuk di sini ada perhatian kepada guru-guru mengaji, perhatian kepada imam-imam masjid, bahkan sebetulnya kepada ujung tombak di level bawah dalam hal pelayanan ketua RT RW. Itu mereka semua akan diberikan insentif tambahan. Nah, terkait dengan program religius ini tidak hanya sekedar bahwa harus berkopiah di hari Jumat, karena kopiah itu juga kan sebetulnya bukan hanya sekedar simbol agama tertentu saja. Islam misalnya, beberapa event dari teman-teman Kristiani bikin acara level Sulawesi Selatan itu beberapa kali di Sopeng. Artinya apa? Kita bisa menjadikan miniatur ini sebetulnya Sopeng ini seperti Madinah masa Rasulullah. Ada bukan hanya Islam, ada Kristen, ada penganut agama Buddha, karena kan banyak orang-orang saudara-saudara kita yang orang-orang Tiongkok, Cina yang sudah sebetulnya menjadi melebur bersama warga Sopeng, tetapi mereka hidup dengan damai, mereka hidup seperti masyarakat yang lainnya. Artinya bukan hal yang mustahil, itu sudah diterapkan dari pemerintahan ke pemerintahan sebetulnya, bukan hal yang baru. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, kalau melihat dari rekam jejak kedua pasangan ini, kira-kira bagaimana melihat pandangannya, Prof? Ya, jujur secara personal kan yang dua-dua ini ya sebagai orang Sopeng kita tahu semua. Ya, kita sama-sama tahu. Misalnya Pak Haji Suwardi seperti disampaikan Dinda Marwis punya rekam jejak yang sangat bagus sebagai wakil rakyat di Sopeng 2 periode, kemudian di provinsi juga. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tentu punya integritas yang baik. Kemudian Pak Sele, saya kenal beliau sebagai adik, sebagai aktivis di UMI. Saya paham betul seperti apa rekam jejak beliau. Yang dalam penilaian saya ya seperti tadi di awal ya kedua pasangan ini atau terutama karena kita bicara hari ini tentang Haji Suwardi dan Sele adalah orang-orang yang hebat, putra-putra terbaik Sopeng yang kita berharap semua, saya sebagai orang Sopeng asli berharap kalau beliau ditakdirkan menjadi seorang bupati, wakil bupati, benar-benar bisa membawa Sopeng menjadi kota nyaman dan religius. Itu harapan terbesar saya, karena aspek teknis yang lain, pembangunan yang lain itu sebenarnya kalau daya dukungnya kuat dari berbagai pihak, saya kira itu jalan sendiri itu. Tapi ikon sebagai kota nyaman dan religius ini menurut saya juga bagian yang kita banggakan, kita ke Sopeng. Religius dalam pengertian seperti Dinda Marwis tadi sampaikan, ya Sopeng ini kan dari dulu. Dari dulu ada gereja di sana, dari dulu ada teman-teman kita, saudara kita yang beragama Kristiani dan Buddha dan lain sebagainya, dan kita hidup aman, kita nyaman. Dan kalau Anda ke Sopeng di warkop itu ya orang-orang Tionghoa, saudara kita yang Cina itu sudah berakulturasi sebenarnya. Bahasanya sudah bahasa Bugis, bahkan lebih Bugis daripada orang Bugis Sopeng. Kemudian interaksinya juga seperti dengan orang Sopeng. Meskipun mereka dari sudut pandang katakanlah ras yang berbeda dengan kita. Baik, itu kalau Pak Barus, seperti apa melihat rekam jejak kedua paslon? Saya tidak meragukan kapasitas rekam jejak baik semasa beliau menjadi mahasiswa, bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat Sopeng, seperti macam Pak Sele. Saya kira saya tidak meragukan rekam jejak ini. Artinya bisa kita tracking lah, bukan sekedar kata-kata saja, bisa kita tracking rekam jejak semua pasangan calon yang ada di Sopeng. Bahwa misalnya pasangan ini bukan menjadi tenaga pendidik misalnya dengan latar belakang guru, tetapi aspek kepedulian terkait dengan pendidikan tidak perlu diragukan. Artinya itu bisa dilihat dari rekam jejak memperjuangkan aspirasi masyarakat pada saat menjadi anggota DPRD di Sopeng, anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik.
Nah, pertanyaan terakhirnya, Prof, mungkin ada, ini kan otomatis kan pilkada, namanya pilkada, pasti kita akan menggoda pemilih gitu. Kira-kira karakter pemilih Sopeng itu seperti apa? Ini untuk pertanyaan itu, kira-kira supaya ini kemudian dilihat, kemudian kandidat bisa melihat, oh ternyata karakter pemilih Sopeng ini seperti ini karakternya. Apalagi di tengah masyarakat kemudian harus kita edukasi, melihat visi misinya, bukan isi tasnya misalnya. Itu kira-kira gimana, Prof, kita melihat? Ya, tentu kita berharap jujur, ya kita kan semua pasangan calon dan timnya ini sudah bersepakat untuk melaksanakan pilkada serentak di Sopeng itu dengan damai, dengan aman, nyaman begitu. Dan ya harus dipahami bahwa Sopeng ini punya masyarakat yang punya karakteristik tersendiri. Tidak akan misalnya jadi pelajaran kehadiran Villa Juliana itu membuktikan bahwa sebenarnya Sopeng ini adalah kota yang nyaman, kota yang aman, dan kalau didekati dengan pendekatan harmoni di dalamnya, saya kira mereka akan tertarik, mereka akan dibawa alam sadar mereka atau pada titik puncak dalam alam sadar mereka akan memilih pemimpin yang menurut mereka itu membawa harmoni aman, nyaman sebagai masyarakat Sopeng, dan tidak ada sekat. Kalau istilahnya akar Pak Andi Kaswadi dulu, tidak ada sekat antara satu titik dengan titik lain, antara satu posisi dengan posisi yang lain, sehingga semua bisa berbaur. Dan ketika 27 November itu sudah ada pemenang misalnya, maka rakyat Sopeng akan bersatu, mendukung dan mengawal siapapun yang terpilih. Nah, kalau ini bisa dipahami, saya kira para tim kandidat ini, pasangan ini tinggal memanfaatkan kondisi yang ada. Saya tidak bicara masuk ke integritas dan isi tas yang seperti Bung Ilham tadi sampaikan, karena ini kan bagian kita baru-baru ada pemilihan legislatif, ada pilpres, dan saya kira itu jadi pelajaran juga seperti apa sebenarnya perilaku masyarakat kita yang ada di bawah di akar rumput. Tapi jujur saya ingin menitipkan harapan bahwa siapapun yang terpilih nanti adalah benar-benar yang membawa harmoni di tengah-tengah masyarakat. Kita ke Sopeng bukan karena merasa enak karena terpilih pilihan kita, atau kita tidak enak karena tidak terpilih pilihan kita, tapi kita ke Sopeng, siapapun yang terpilih itu bagian dari proses demokrasi. Dan ingat, demokrasi itu sebenarnya mengajarkan edukasi bahwa kita harus percaya bahwa siapapun yang terpilih itu adalah suara Tuhan. Suara rakyat itu suara Tuhan, dan kita harus percaya. Dan kalau ini jalan aman, ya Sopeng kota nyaman, religius, saya kira itu bisa kita wujudkan. Baik, Pak Marwis, kira-kira melihat karakter pemilih di Sopeng, apalagi pernah menjadi penyelenggara, masih sedikit tahu karakternya, mulai dari partisipasinya, lalu memicu partisipasi itu seperti apa? Iya, tentu itu tidak bisa dinafikan ya, bahwa ada potensi pemilih pragmatis, tidak melihat visi misi pasangan calon, tidak melihat program pasangan calon, tetapi melihat isi tas. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semua, mendorong bagaimana orang memilih bukan karena isi tasnya, tetapi karena visi misinya dan program yang ditawarkan, karena ini akan kita tagih 5 tahun ke depan. Kalau sekiranya mereka memilih seperti yang mungkin hanya oknum saja di pemilu legislatif, ada yang menyodorkan berupa amplop misalnya 100.000 dan lain-lain, maka ini kan sebetulnya hanya sifatnya sementara saja untuk 5 tahun ke depan. Kita semua mendorong, publik mendorong itu, baik untuk pasangan nomor urut 1, nomor urut 2 khususnya sukses. Kita akan mendorong supaya pilkada kita ini pilkada yang sesuai dengan harapan bersama, pemilu pilkada yang luber jurdil, ya bukan hanya sekadar bagi-bagi money politik. Itu saya kira menjadi musuh bersama kita semua, pasangan calon atau tim atau siapapun yang bersimpati terkait dengan itu. Baik, saya kira demikian ya diskusi hari kita. Saya kira sudah banyak sekali penggeledahan terhadap program unggulan dari satu kandidat, termasuk juga di ujungnya adalah bagaimana kita mengawal pemilu ini bersih dan jujur agar
benar-benar suara kita yang disampaikan tadi benar-benar itu adalah menjadi suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, terima kasih banyak Prof. Asnawi sudah bergabung di studio redaksi. Tepuk tangan untuk Prof, teman-teman. Terima kasih juga untuk Pak Marwis yang sudah bersedia hadir dan Bapak Salman yang anggota legislator kita DPRD Sulsel. Terima kasih kesempatannya dan teman-teman yang semua hadir di sini. Saya kira saya Ilham Wasi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.